Seperti biasa, Rati alias Gembong Wulung kembali memimpin perampokan yang targetnya adalah orang pribumi yang telah berkhianat dan menjadi pegundalnya company. Namun sialnya perampokan kali ini diketahui oleh pasukan company yang tengah berpatroli. Yang senang company dan begundal-begundalnya macam kamu. Setelah gagalnya aksi perampokan itu, Gembong pun sangat marah kepada si Karta yang tak menjalankan perintahnya. Dikarenakan si Karta yang disuruh membuat kekacauan di daerah kulon untuk mengacau company justru malah asik-asikan bersama wanita. Aku menyuruhmu membuat onaran di kampung Kulon. Kenapa kamu tidak lakukan? Ih, ke tempat pelacuran ya? Dan akibat karena ulah si Karta tersebut, 3 teman mereka pun telah menjadi korban dan yang satu lagi berhasil ditangkap oleh para company. Teman kita yang 3 orang jadi korban. Apa kalian tidak mengerti? Goblok! Sudah, Gembong. Yang sudah terjadi ya sudah. Sementara itu salah satu teman mereka yang berhasil ditangkap company itu pun disiksa dan dipaksa untuk memberitahukan di mana Gembong Wulung berada. Bilang di mana tempat sembunyi itu bajingan. Ampun Tuan, saya mau bicara. Setelah mendapatkan informasi tentang di mana keberadaan Gembong Wulung berada, para pasukan company ini pun langsung bergerak menuju ke lokasi dan langsung menyerang. Dan bergerak. Gembong Wulung yang melompat ke sebuah sungai dan tak sadarkan diri, ia pun ditemukan oleh seorang pemuda tampan yang bernama Dayun. Yang kemudian pemuda tampan ini pun membawa Gembong Wulung ke rumahnya dan tidak bermaksud apa-apa, Dayun pemuda tampan ini pun mencoba mengobatinya. Tapi sialnya ketika Dayun yang mengobati di bagian susunya, tiba-tiba pendekar wanita ini pun tersadar dan langsung menggampar si Dayun. Aduh. Orang cuma mengobati kok ditempeleng. Akan tetapi setelah kejadian tersebut, mereka pun akhirnya berteman dan untuk sementara waktu Gembong Wulung pun tinggal di sana. Dan di sini Gembong Wulung pun mewanti-wanti si Dayun untuk tidak memberitahu siapapun tentang keberadaan dirinya.
Siapa namamu? Dayun. Tidak seorang pun boleh tahu aku berada di sini. Kalau kau kepengin hidup, jaga mulutmu. Jelas, semua orang ingin umur panjang. Apalagi macam saya, berjakat ting-ting. Sementara itu di perkampungan kini dihebohkan dengan adanya sayembara untuk menangkap Gembong Wulung hidup atau mati. Dan di sini pemerintah kolonial Belanda pun akan memberikan hadiah 1000 golden bagi siapa saja yang bisa menangkapnya. Coba dengar, barang siapa bisa menangkap hidup atau mati Gembong Wulung, maka pemerintah akan kasih hadiah sebesar 1000 golden. Dengan hadiah yang cukup besar tersebut, rupanya membuat Legawa yang juga adalah antek-antek company sangat bersemangat untuk menangkap Gembong Wulung. Sebarkan mata-mata. Kita mencari kabar di mana Gembong Wulung bersembunyi. Cukup untuk kawin dengan 2 perawan lagi. Bukan begitu, Den? Dan tak berselang beberapa lama, datanglah seorang pendekar yang bernama Aradea ke warung itu. Dan di sini Legawa pun meremehkan dan berpikir bahwa pendekar yang baru datang ini sengaja turun gunung untuk mengikuti sayembara. Anak-anak yang baru bisa main pedang, 1 jurus, 2 jurus, turun Mau gunung. pesen apa, Den? Tak tahan dengan ocehan mereka yang meremehkan ilmunya, Aradea pun langsung memberi paham dengan mempermalukan salah satu teman Legawa. Ajar. Setelah melihat permainan golok Aradea, Legawa pun jadi teringat dengan kakak kandungnya yang bernama Suganda. Yang kemudian Legawa pun meminta maaf karena sudah meremehkan ilmunya. Maafkan kawan saya tadi. Tidak apa-apa. Hal ini mengingatkan saya akan kakak saya, Suganda. Maafkan saya karena meremehkan ilmu saudara. Sepertinya saya mengenal permainan golok saudara. Saudara dari perguruan Kirilaya? Bukan. Saudara tertarik juga sama sayembara company itu. Dan di sini Aradea pun lantas menegaskan bahwa dirinya tidak akan ikut sayembara karena dia tidak mau menjual bangsanya sendiri untuk penjajah. Saya tidak suka menjual bangsa sendiri pada penjajah. Yang kemudian Aradea pun mengingatkan mereka bahwa company itu adalah penjajah dan penindas rakyat jelata. Dan kalau memang tidak mampu mengusirnya, setidaknya tidak perlu membantu mereka. Company itu penjajah, menindas rakyat jelata. Kalau tidak sanggup mengusirnya, juga tidak perlu membantunya. Yang penting bagi saya bisa hidup senang, bisa berbuat apa yang saya suka. Merampas kekayaan negara. Kedatangan Aradea yang dianggap berbahaya, Legawa pun langsung melaporkannya kepada company. Sepertinya dia sedang membuat rencana pemberontakan. Seperti Gembong Wulung. Saya dengar sendiri dari mulutnya, Tuan. Dan di sini Legawa pun berencana akan mengajak kakaknya yaitu Suganda untuk menangkap Aradea dan juga Gembong Wulung. Saya bermaksud mau mengajak Kakang Suganda. Kakak saya ini mengucilkan diri, tapi saya tahu tempatnya. Bagus. Yang ternyata Suganda kakaknya itu sudah dianggap orang yang sangat berjasa karena telah membantu company menangkap Aryo Damar yang merupakan ayah Gembong Wulung yang telah dicap sebagai pemberontak oleh company. Pendekar yang berjasa menangkap pemberontak Aryo Damar. Sementara Gembong Wulung yang kini telah pulih, ia pun terlihat sedang berlatih ilmu silatnya. Company bikin sayembara untuk menangkap kamu, Gembong. Ya, Di mana kamu lihat? di desa Karangtunggal. Tidak mudah menangkap Gembong Wulung. Tapi rupanya orang-orangnya Legawa yang mulai menyebar akhirnya pun mengetahui di mana keberadaan buronan company tersebut. Tidak salah lagi. Pasti dia. Mari, temuin Dan Legawa. Ayo. Dan tak berselang beberapa lama, Tika yang merupakan sahabat Gembong Wulung juga datang ke tempat itu. Dan di sini Tika pun menyerahkan perhiasan sisa hasil rampokan mereka dulu. Gembong, Tika, bagaimana? baik-baik saja. Nih sisa malam itu saya bawa. Yang kemudian Gembong Wulung pun menyerahkan perhiasan tersebut kepada si Dayun agar menjualnya untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Untuk biaya hidup kita, jualkan perhiasan-perhiasan ini. Banyak sekali. Di malam harinya Gembong Wulung yang sedang teringat dengan ayahnya, tiba-tiba ia pun dikagetkan dengan suara langkah kaki.
Yang rupanya itu adalah Aradea yang mengingatkan Gembong Wulung dengan melemparkan sebuah surat agar Gembong Wulung meninggalkan desa itu. Namun sepertinya Gembong Wulung pun tidak menghiraukan peringatan tersebut. Gembong, tinggalkan desa ini. Kamu dalam bahaya. Dan benar saja di pagi harinya Gembong Wulung yang sedang mandi di sungai tiba-tiba ia pun dikepung oleh Legawa dan para anak buahnya. Woi, tangkap dia, ayo cepat. Harapan mendapatkan hadiah 1000 golden pun pupus karena satu persatu anak buah Legawa tumbang diserang oleh Aradea yang terus mengikuti pergerakan mereka. Yang akhirnya Legawa pun memilih kabur karena merasa ilmunya tak sebanding dengan ilmu Aradea. Gembong Wulung yang sudah ditolong, ia pun tak mengucapkan terima kasih kepada Aradea. Justru ia malah menaruh curiga kalau Aradea juga mau ikut menangkapnya demi 1000 golden. Kau ingin mendapatkan 1000 golden juga dari company. Dan di sini Aradea pun menjelaskan bahwa dia ditugaskan oleh gurunya turun gunung mengumpulkan para pendekar untuk mengusir para company. Aku ditugaskan guruku untuk mengumpulkan pendekar-pendekar guna melawan company. Aku Aradea dari Gunung Gajah. Aku tidak bermaksud jahat kepadamu. Yang rupanya Aradea pun tahu siapa sebenarnya Gembong Wulung karena Aryo Damar yang merupakan ayah dari Gembong Wulung merupakan kakak seperguruan dari guru Aradea. Nama aslimu Ratih. Julukanmu Gembong Wulung. Yang saat ini ayahnya Gembong Wulung pun masih ditahan oleh para company karena dia dituduh merencanakan pemberontakan karena telah dikhianati oleh sahabatnya sendiri yaitu Suganda, yang tak lain adalah kakak kandung Legawa. Ayahmu Aryo Damar, seperguruan dari guruku, sekarang ditawan company karena dituduh merencanakan pemberontakan. Sementara itu Legawa pun datang menemui kakaknya yaitu Suganda untuk meminta bantuan demi keberhasilannya mendapatkan 1000 golden. Tapi nampaknya Suganda pun tidak tertarik dengan iming-iming dengan hadiah yang besar itu. Suganda yang merasa sudah semakin tua, ia pun ingin bertobat dan tidak mau menjual bangsanya sendiri. Yang rupanya dia pun menyesal dengan perbuatannya dulu, yang mana ia telah membantu company untuk menangkap Aryo Damar sahabatnya sendiri. Aku malu pada diriku sendiri ketika aku mengkhianati sahabatku menangkap Aryo Damar. Tapi ternyata Legawa pun benar-benar tidak mendengar nasihat kakaknya itu. Ia pun bersikeras untuk mendapatkan 1000 golden dari company. Walaupun dia sudah disuruh menjual sawah peninggalan orang tuanya kalau hanya untuk bersenang-senang. Lebih baik kau menjual peninggalan ayah untuk bersenang-senang daripada kau menjual bangsamu sendiri ke company itu. Dan karena sikap Legawa itulah membuat Suganda merasa khawatir kalau adiknya itu akan tewas di tangan Gembong Wulung ataupun Aradea. Yang pada akhirnya Suganda pun kembali muncul dan siap membantu komplotan company. Permisi. Di malam harinya dengan sangat nekat, Gembong Wulung yang hanya seorang diri, ia pun mencoba membebaskan ayahnya. Namun ketika ia akan membawa ayahnya pergi, para penjaga pun telah mengepungnya. Tapi beruntungnya Letnan William pun menolongnya ketika para penjaga itu akan menembaknya meskipun Gembong Wulung pada akhirnya masuk perangkap. Tertangkapnya Gembong Wulung langsung diberitakan kepada warga. Mereka semua pun disuruh datang untuk menyaksikan Gembong Wulung yang akan dihukum gantung. Saksikan beramai-ramai. Gembong Wulung akan dihukum gantung pada hari Ahad Kliwon besok jam 10 pagi. Dan ketika Gembong Wulung yang akan dieksekusi, beruntungnya ia pun diselamatkan oleh Aradea. Tangkap dia. Yang pada akhirnya Gembong Wulung pun percaya dengan Aradea. Lantas ia pun bercerita bahwa perampokan yang sering ia lakukan hanya untuk mengacaukan suasana dan memberi peringatan pada orang-orang untuk jangan seenaknya bekerja sama dengan company. Kami merampok orang-orang kaya dan mengacaukan suasana agar tidak seenaknya bekerja sama dengan penjajah.
Di sisi lain, Legowo pun akhirnya membawa Suganda kakaknya untuk membantu para kompeni menangkap Gembong Wulung dan juga Aradea. Dan di sini Suganda pun menunjukkan ilmunya yang mana tubuhnya kebal dengan senjata tajam dan tidak bisa ditembus oleh peluru. Sementara Dayun yang sedang menjala ikan, ia pun ditangkap dan dipaksa untuk memberitahukan di mana keberadaan Gembong Wulung dan juga Aradea. Mana Gembong Wulung? Saya tidak tahu. Mana dia? Ayo. Yang kemudian gerombolan ini pun kembali ke rumah Dayun dan akhirnya mereka pun bertemu dengan orang yang mereka cari. Dan akhirnya pertarungan pun terjadi. Gembong Wulung yang hampir tak berdaya, dia pun akhirnya ditolong oleh 3 sahabatnya dan mereka pun berhasil kabur. Sementara Aradea, ia pun bisa dikalahkan oleh Suganda dan dia pun dibawa ke markas kompeni. Di dalam tahanan, rupanya Aradea pun satu ruangan dengan Aryo Damar dan juga si Dayun. Dan di sini Aryo Damar pun akhirnya memberitahu bahwa Suganda menggunakan ilmu pindah raga yang mana ada 2 titik kelemahan, yaitu pada dirinya sendiri ataupun pada sosok pendampingnya yang selalu ikut saat mau bertarung. Itu Aji pindah raga. Kamu harus tahu pasti ada kelemahan manusiawinya. Dan jika pada dirinya kelemahannya tersebut ada di bawah hulu hati, sedangkan di sosok pendampingnya ada pada bagian tengkuknya. Kalau pada dirinya berada di bawah hulu hati, sosok pendampingnya ada pada tengkuk. Setelah mengetahui kelemahan musuhnya, Aradea bersama Dayun pun berhasil kabur dengan menjebol tembok penjara. Berhasil. Langsung saja mencari tanduk menjangan Wulung. Saya pamit, Eyang. Saya juga pamit, Eyang. Yang kemudian Aradea pun mengajak Gembong Wulung untuk mengambil tanduk menjangan yang adalah pantangan ilmu kebalnya Suganda. Letnan William rupanya begitu sangat cemburu melihat kedekatan Aradea dan juga Gembong Wulung. Yang kemudian dia pun mencoba menghajar Aradea, namun tentu saja ilmunya tak sebanding dengan ilmu yang dimiliki oleh Aradea. Akan tetapi tak berselang lama, gerombolan Suganda dan Legowo pun muncul dan pertarungan pun kembali terjadi lagi.